Hai semuanya, video ini adalah alur cerita dari film superhero Marvel yang berjudul Black Widow. Video ini mengandung spoiler kelas berat, dan jangan lupa untuk subscribe channel Movie Kita. Film dimulai di kota Ohio tahun 1995. Natasha sedang bermain dengan Yelena. Yelena terjatuh dan Melina datang menghiburnya. Saat makan malam, Alexei memberi kabar bahwa mereka akan segera pergi. Natasha sekeluarga lalu pergi meninggalkan Ohio. Melina berkata kalau mereka akan pulang. Mereka sampai di sebuah tempat dan mereka akan pergi menggunakan pesawat. Polisi lalu datang dan akan menangkap mereka. Melina menghidupkan mesin pesawat dan Alexei berlari mengejar. Polisi terus menembaki mereka. Melina lalu tertembak dan Nat mengemudikan pesawat dengan dipandu oleh Melina. Sementara Alexei berada di sayap pesawat berusaha masuk ke dalam pesawat. Dan pesawat akhirnya naik di saat yang tepat. Mereka akhirnya sampai di Kuba. Jenderal Dreykov menyambut mereka dan menyebut Alexei sebagai Red Guardian. Ternyata Alexei adalah seorang mata-mata. Natasha marah saat Melina dimasukkan ke dalam truk tentara dan Yelena ditarik oleh seorang tentara. Alexei lalu berusaha menenangkan Natasha. Tiba-tiba Nat dan Yelena disuntik obat bius dan mereka lalu dibawa oleh para tentara. Mereka dibawa ke sebuah tempat dan banyak anak-anak seusia mereka. Nat lalu dipisahkan dengan Yelena dan dia dibawa ke sebuah tempat yang bernama Red Room. Di sana banyak anak-anak yang dididik dan disiapkan menjadi seorang mata-mata dan pembunuh terlatih. 21 tahun kemudian, Natasha sudah dewasa. Dia sedang dikepung oleh pasukan SWAT yang dipimpin oleh Jenderal Thunderbolt Ross. Ross berkata bahwa Natasha Romanoff melanggar perjanjian Sokovia dan menyerang Raja Wakanda. Jenderal Ross telah menangkap Barton, Wilson, dan Ant-Man, dan sekarang dia mengejar Natasha. Pasukan SWAT merangsek masuk, namun Nat sudah pergi dari situ dan meninggalkan pelacaknya. Kita pindah ke Maruku. Seorang sniper perempuan sedang di atas gedung dan membidik targetnya yang adalah seorang perempuan. Tapi dia ketahuan dan targetnya lari. Lalu agen lain turun mengejar perempuan itu. Mereka lalu bertarung. Dia berhasil melumpuhkan perempuan itu, tapi dia tiba-tiba disemprot sejenis gas berwarna merah. Seketika sang agen menjadi sadar dan dia terkejut kalau dia habis menusuk temannya sendiri yang bernama Oksana. Oksana berkata agar agen itu membebaskan yang lain, dan agen itu ternyata adalah Yelena. Yelena lalu melepas pelacak yang tertanam di kakinya dan pergi membawa kotak yang berisi beberapa serum. Rekannya lalu melapor kepada Jenderal Dreykov kalau Yelena telah membelot. Di sebuah tempat terlihat sebuah sosok yang sedang mengamati Hawkeye sedang bertarung. Natasha sedang berada di Norwegia. Setelah perjanjian Sokovia, para Avengers terpecah dan diburu. Natasha dan Kapten Amerika menjadi buronan, sementara yang lain tertangkap. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu perjanjian Sokovia, silahkan nonton film Kapten Amerika Civil War ya. Nat bertemu dengan Mason yang membantunya mengurus surat-surat untuk mengganti identitasnya. Mason juga memberi Nat kardus berisi berkas-berkas dari safe house di Budapest. Mobil Nat ditembak saat dia akan pergi membeli bensin. Penembak itu turun dari mobil dan mendekati Nat. Ternyata dia adalah sosok yang tadi mengamati pertarungan Hawkeye, dan dia disebut Taskmaster. Dia mempunyai tameng seperti punya Kapten Amerika. Lalu Nat bertarung melawan Taskmaster. Ternyata Taskmaster diprogram untuk mencari kotak yang ada di kardus dari Budapest tadi, dan bukan untuk mencari Natasha. Natasha lalu terjatuh ke sungai dan Taskmaster berhasil mendapatkan kotak itu dan ternyata isinya kosong. Nat selamat dan ternyata sebelumnya dia telah mengamankan isi dari kotak yang diincar Taskmaster dan dia menemukan fotonya waktu kecil bersama Yelena. Natasha lalu pergi ke Budapest. Dia akhirnya kembali bertemu dengan Yelena. Mereka melampiaskan rasa kangen mereka dengan bertarung. Nat dan Yelena bukanlah saudara kandung. Begitu juga Alexei dan Melina. Tapi mereka sudah seperti sebuah keluarga karena mereka ikut dalam misi Red Room. Red Room merupakan fasilitas misterius yang menghasilkan berbagai mata-mata dan pembunuh terbaik yang dibuat oleh pemerintah Rusia.
Ternyata isi kotak itu adalah gas sintetis, penangkal penundukan kimia untuk menyadarkan para agen Red Room. Yelena mencari Nat karena dia ingin meminta bantuan untuk menumpas Red Room. Natasha lalu kaget karena tempat itu sudah lama lenyap, dan dia yakin kalau dulu dia telah membunuh Dreykov. Mereka tiba-tiba diserang oleh agen perempuan Red Room yang disebut Widow. Yelena dan Nat berusaha kabur. Salah satu dari Widow itu terluka, dan saat Nat akan menolongnya, dia di-shutdown oleh Dreykov. Taskmaster lalu mengejar mereka berdua. Mereka berhasil kabur, tapi sekarang mereka dikejar oleh Widow yang lain. Nat dan Yelena berhasil mengatasinya, dan mereka kembali dikejar oleh Taskmaster. Taskmaster memanah mobil mereka seperti Hawkeye dan melempar mereka dengan tameng seperti Kapten Amerika. Akhirnya Nat dan Yelena berhasil mengelabui Taskmaster. Taskmaster adalah proyek khusus Dreykov. Dia bisa meniru siapapun yang dia lihat. Ternyata putri Dreykov mati saat dulu Natasha melakukan pengeboman untuk membunuh Dreykov. Para Widow ternyata semua dalam pengaruh obat kimia dari Dreykov, dan mereka menjadi tidak sadar dengan apa yang telah mereka lakukan. Red Room mengambil anak-anak kecil yang tidak mempunyai orang tua seperti mereka dulu waktu kecil, dan dijadikan seorang pembunuh terlatih atau Widow. Dan akhirnya Natasha dan Yelena kembali seperti dulu saat mereka masih kecil sebagai kakak dan adik. Mereka berdua akan mencari Red Room dan membunuh Dreykov. Nat dan Yelena tidak tahu di mana tempat Red Room berada, tapi Nat tahu siapa yang bisa membantu mereka. Mereka lalu menyebut Alexei atau Red Guardian di penjara. Nat dan Yelena harus menghadapi hadangan dari para penjaga penjara. Dua Widow terbaik bertempur menyelamatkan Red Guardian. Gunung salju tiba-tiba runtuh dan semuanya menjadi panik. Dan mereka berhasil membawa Alexei. Alexei akhirnya bertemu kembali dengan dua putrinya, meskipun tidak ada suasana yang mengharukan. Dia berkata kalau Jenderal Dreykov telah memenjarakannya seumur hidup tanpa sebab. Dan ternyata Melina masih hidup. Lalu Alexei mengajak Nat dan Yelena untuk menemui Melina. Lalu mereka menuju ke tempat Melina, yaitu di Saint Petersburg. Dan di tengah perjalanan, mereka kehabisan bahan bakar. Alexei masih merasa kalau dia adalah seorang ayah yang sangat baik dan sangat menyayangi kedua putrinya. Dan akhirnya mereka bertemu Melina dan kembali berkumpul sebagai keluarga. Dan sekali lagi, tidak ada suasana yang mengharukan. Alexei kembali memakai kostum Red Guardian kebanggaannya, meskipun badannya sudah melebar. Nat dengan sifatnya yang keras menganggap keluarga itu tidak pernah nyata, tapi tidak dengan Yelena. Dia menganggap Melina dan Alexei sebagai orang tua kandungnya. Ternyata ibu kandung Natasha tidak menelantarkannya seperti apa yang telah Nat pikirkan selama ini. Tapi Dreykov telah membunuhnya. Ternyata Melina masih menyimpan album foto saat mereka masih bersama. Alexei berusaha menghibur Yelena dengan tingkah-tingkahnya yang konyol. Dan Yelena kembali tersenyum saat Alexei menyanyikan lagu kesukaan Yelena waktu kecil. Dan tiba-tiba ada 3 pesawat datang. Mereka adalah pasukan Dreykov. Alexei tertembak obat bius, dan Natasha dalam kondisi pingsan. Lalu Yelena bertemu dengan Melina yang sudah berganti kostum. Melina membawa mereka ke Red Room. Mungkin itu adalah rencana dari Melina agar mereka bisa tahu di mana Red Room berada. Mereka sampai di Red Room yang ternyata berada di atas langit. Melina lalu menemui Dreykov. Yelena akan dioperasi oleh para dokter. Dan ternyata yang menemui Dreykov bukanlah Melina, tapi Natasha yang menyamar menjadi Melina. Tapi Dreykov mengetahuinya. Melina yang menjadi Natasha dan Alexei dikurung di sel. Dan dengan mudah Melina membuka sel ciptaannya sendiri. Melina lalu menghubungi Yelena. Dia memberitahu Yelena kalau di pinggangnya ada 2 pisau kecil. Yelena lalu kabur dari ruangan operasi. Natasha mempunyai sebuah rencana.
Saat mereka di dalam Red Room, dia akan mengaktifkan pelacaknya dan Jenderal Ross akan datang mencarinya. Natasha bertanya kepada Dreykov siapa nama ibunya, tapi Dreykov tidak tahu siapa nama ibu Natasha. Dan ternyata Taskmaster adalah Antonia, putri Dreykov. Dia menaruh chip di leher putrinya. Dreykov lalu menyuruh Antonia menangkap Melina, dan Nat langsung menodongkan pistol kepadanya. Tapi Natasha tidak bisa menarik pelatuk pistolnya, dan dia juga tidak bisa melukai Dreykov. Ternyata di dalam tubuh Nat ada kunci feromonal yang mencegah Nat melakukan kekerasan terhadap Dreykov. Antonia datang untuk membunuh Melina, dan Alexei atau Red Guardian menghadapinya. Antonia mengeluarkan cakar Black Panther dan siap menyerang Red Guardian. Yelena turun dengan pose ala Natasha Romanoff. Melina berada di ruang kontrol dan mencoba mendaratkan Red Room, tapi Dreykov mengetahuinya dan mengunci Melina di dalam ruangan kontrol. Natasha melihat Dreykov membuka kunci program para Widow menggunakan cincin di jarinya. Yelena berhasil menemukan tempat gas sintetis disimpan, dan Red Guardian sedang bertarung melawan Taskmaster. Dreykov menunjukkan kepada Nat bagaimana dia akan menguasai dunia dengan para Widow-nya dan mengendalikan semuanya lewat konsol kecilnya. Dan tiba-tiba Nat tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas kerjasamanya." Melina berkata kepada Nat kalau dia ingin menyerang Dreykov, maka dia harus memutus syaraf penciumannya terlebih dahulu agar tidak bisa mencium bau Dreykov. Lalu Natasha membenturkan kepalanya ke meja untuk memutus syaraf penciumannya, dan dia lalu menghajar Dreykov. Melina berhasil lolos dari ruangan kontrol. Dia dikepung oleh pasukan Red Room. Melina lalu menghancurkan salah satu mesin pesawat. Yelena menuju ke ruangan para Widow untuk memberi mereka gas sintetis, tapi terlambat, para Widow sudah pergi. Red Guardian dihajar habis-habisan oleh Taskmaster. Beruntung Melina datang dan mengurung Taskmaster ke dalam sel. Para Widow datang dan menyerang Natasha. Dan akhirnya, Natasha, lulusan terbaik dengan gelar Black Widow, menghadapi junior-juniornya. Tapi dia kewalahan karena dikeroyok oleh banyak Widow. Para Widow yang berada di bawah kendali Dreykov menyiksa Natasha. Dan granat gas sintetis meledak tepat di atas mereka, dan itu membuat para Widow menjadi kembali sadar. Nat lalu menyuruh mereka untuk pergi sejauh mungkin. Pesawat sudah mulai rusak dan akan jatuh, dan Natasha masih menyalin data dari program Dreykov. Transfer data berhasil dan Nat keluar dari tempat itu. Pesawat Red Room mulai meledak. Melina dan Red Guardian naik ke pesawat, tapi mereka belum melihat putri-putrinya. Pesawat lalu jatuh karena ledakan. Melina masih bisa mengendalikannya, tapi mereka terus diserang oleh pasukan Red Room dan pesawat mulai kehilangan kendali. Nat masih berada di dalam pesawat Red Room yang mulai meledak, dan dia jatuh di tempat yang tidak tepat, yaitu di depan sel Taskmaster. Dan tanpa diduga, Nat justru membuka pintu sel Taskmaster, karena dia yakin kalau Antonia masih berada di dalam tubuh itu. Tiba-tiba terjadi ledakan dan melemparkan mereka berdua. Dreykov berusaha kabur. Lalu Yelena datang dan melompat ke atas pesawat Dreykov. Yelena menggunakan tongkatnya untuk meledakkan baling-baling pesawat, dan dia pun terlempar akibat ledakan. Pesawat pun meledak beserta Dreykov dan anak buahnya. Nat berusaha menyelamatkan Yelena. Dia melompat dengan membawa parasut dan berhasil menangkap Yelena. Ternyata bahaya belum selesai. Taskmaster atau Antonia masih mengejar mereka. Nat lalu melepaskan Yelena dan dia akan menghadapi Antonia. Nat dan Antonia akhirnya mendarat dan terjadilah pertarungan antara Taskmaster melawan Black Widow. Antonia akhirnya sadar dan Natasha lalu meminta maaf. Pesawat Red Room hancur dan Nat bertemu dengan Yelena. Dan sekarang Nat merasa Yelena seperti adik kandungnya sendiri. Melina dan Alexei berhasil selamat dan mereka berempat berkumpul lagi sebagai keluarga. Jenderal Thunderbolt Ross dan pasukannya datang dan Natasha menyuruh keluarganya untuk pergi dan memberikan salinan data Widow ke Yelena. Tiba-tiba ada sebuah pesawat datang. Mereka adalah para Widow. Mereka akan ikut bertarung bersama Yelena menyadarkan Widow yang lain. Dan mereka juga membawa Antonia untuk ikut dengan mereka.
Sekarang tinggal Natasha sendirian akan menghadapi Jenderal Ross dan pasukannya. Dan layar menjadi gelap. 2 minggu kemudian, Natasha dengan rambut barunya menemui Mason. Mason membawakan Ned sebuah pesawat jet. Natasha akan membebaskan Avengers lainnya yang dipenjara dan mencoba memperbaiki keadaan. Di akhir film, terlihat Yelena sedang di pemakaman. Dia berdiri di sebuah makam dengan nisan bertuliskan Natasha Romanoff. Tiba-tiba di sebelahnya berdiri seorang perempuan bernama Valentina. Dia memberikan foto target Yelena selanjutnya, yaitu orang yang paling bertanggung jawab atas kematian kakaknya. Dan ternyata dia adalah Clint Barton atau Hawkeye. Nah, itulah tadi guys alur cerita dari film Marvel yang sangat keren berjudul Black Widow. Semoga kalian terhibur dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini untuk video alur cerita berikutnya.